eh, mengapa Yesus bisa mati di tiang salib dan mengapa dia tidak disalib dan harus disalib begitu? Silakan. Kenapa Tuhan Yesus dia mati di kayu salib? Karena Tuhan Yesus sendiri yang menghendaki supaya tubuhnya mengalami kematian ketika Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Nah, namun kita harus tahu dulu awal mula kenapa Tuhan Yesus disalib. Memang sebelum Tuhan Yesus disalibkan, jauh sebelum itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberikan kita darahnya yang kudus di atas kayu salib sehingga kita ada kebangkitan. Berarti dia mati untuk menebus dosa. Buka mikrofonnya saudaraku. Oke. Berarti Yesus mati untuk menebus dosa upah maut itu ya? Dosa maut, begitu. Iya, betul, menebus kita dari kutuk kematian. Iya, dari kutuk kematian. Kutuk kematian. Tanpa Yesus mati di tiang salib, apakah manusia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Tidak akan. Jelas tidak akan. Tanpa Kristus mati dan bangkit, tidak ada seorang pun yang bisa mengalami kebangkitan. Kita akan mati kekal dalam dosa-dosa kita di dunia kematian, itu di Hades, yaitu di Seoul. Oke. Itulah kenapa saudaraku, kenapa Kristen itu sangat percaya hari kiamat ada kebangkitan, karena sudah terbukti Tuhan harus mati dan bangkit yang ketiga. Oke. Di sini tertulis. Maka kita yang percaya kepadanya ikut bangkit. Boleh saya bantah argumentasi Anda? Oke, saya bantah pakai Bible ya, pakai Bible Anda. Oke. Sebelum Yesus meninggal atau mati, di situ Yesus berkata, cukup kamu merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, kamulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Di situ tidak ada Yesus mengatakan dia akan mati menebus dosa manusia. Di situ Yesus berkata, cukup kamu merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, kamulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Silakan bantah ayat itu, Matius 18 ayat 4. Di situ Yesus sebelum meninggal ya, sebelum mati dia berkata. Oke. Matius 18 ayat 1 sampai 5 ya. Pada waktu itu datang Jadi kita harus memiliki hati seperti anak kecil, saudaraku, tulus mau datang kepada Tuhan Yesus. Jangan mengolok salib, jangan mengolok-olok Tuhan Yesus. Gitu. Tapi ya boleh saya bantah. Tapi di sini Yesus kan sebelum mati dia berkata, cukup merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, kamulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini Yesus sebelum mati. Dia mengatakan ini sebelum dia mati. Gitu. Tuhan Yesus juga sebelum dia mati dan bangkit, Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebelum Tuhan Yesus juga mati, Tuhan Yesus juga menyatakan, Yohanes 14 ayat 6, akulah sang jalan, sang kebenaran, sang hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga tanpa melalui aku. Tapi di sini dia kan itu berkesinambungan, saudaraku, ayat itu. Begini, Bu, artinya kamu harus bertobat. Tanpa pertobatan dan datang kepada Tuhan Yesus nggak bisa masuk kerajaan surga. Ya berarti dia mengajarkan bertobat. Tanpa dia mati di tiang salib, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ibu bilang tidak. Sedangkan di sini Yesus berkata, tunggu bu, selesaikan saya. Di sini Yesus berkata, cukup merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, kamulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Itu perkataan Yesus sebelum mati. Silakan. Di situ kamu baca secara lengkap, Matius 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Bertobat itu seperti apa? Datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan ya, seperti anak muda. Tapi dia tidak berkata tinggalkanlah. Enggak dulu. Ya, ketika Tuhan menyatakan ada anak muda, ya kamu dengar nih ya. Semua itu telah kulakukan ya. Di mana ada anak muda yang mau datang kepada Tuhan Yesus bilang begini, bagaimana caranya aku bisa memperoleh?
Karena untuk dapat hidup kekal di surga itu kan harus melalui Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, baik. Ya, jadi jelas Oke. pertobatan itu artinya datang kepada Tuhan. Sudah kita harus memiliki hati seperti anak kecil, tulus percaya kepada Tuhan Yesus, nggak usah banyak embel-embel dan segala macam. Oke. Itu kan iman ibu. Biarlah penonton yang menilai ya. Sekarang saya bertanya di pertanyaan selanjutnya. Apakah Yesus itu firman yang hidup atau firman yang mati? Silakan. Tuhan Yesus itu sang firman, bukan firman. Kalau firman itu nanti dipikir orang dia sekedar perkataan, sekedar kecerdasan Allah kan gitu. Tapi kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah sang firman, dan sang firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam bahasa aslinya itu menjelaskan bahwa sang firman itu adalah Allah itu sendiri gitu. Jadi Tuhan Yesus adalah sang firman yang berfirman, pemilik firman, saudaraku. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu. Oke. Kalau dia adalah sang pemilik firman, mengapa dia masih menerima firman? Silakan. Di sini dia berkata dia menerima firman, terus dia sebarkan kepada muridnya. Sebab firmanku yang telah engkau mana itu ayat tadi? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti dia masih menerima firman sama Bapa. Sedangkan ibu bilang tadi dia sang pemilik firman. Kenapa sang pemilik firman masih menerima firman? Silakan. Sebab segala firman ya yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Makanya tadi saya arahkan kamu ke teks asli. Firman di teks asli itu adalah rema, ya. Remata itu kehendak, ya. Kehendak Allah, kehendak Bapa itu kan telah disampaikan di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang terlihat, Allah yang bisa kita kenal, Allah yang bisa kita lihat. Sebab Allah itu kan nggak bisa kita lihat. Allah itu roh, dia adalah cahaya terang tak terhampiri. Jadi supaya kita bisa melihat dia, kita bisa mengenal siapa Allah itu sesungguhnya, dia harus datang ke dunia berkenosis menyatakan dirinya. Nah, kalau kamu baca, kamu dengar dulu saudaraku. Kamu udah baca belum selanjutnya di situ? Silakan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan Ya, silakan baca di mana. Udah paham belum? Belum paham juga ya? Udah. Pertanyaan itu kan iman ibu, silakan. Ya, itu kan iman ibu, silakan ibu. Ya, pertanyaan penutup. Iya, makanya saya seperti anak kecil tadi. Aku percaya apa yang difirmankan Tuhan Yesus, karena aku tulus percaya sama Tuhan Yesus. Nggak banyak embel-embelnya seperti orang bebal. Ya, pertanyaan berikutnya. Nah, silakan saudaraku. Pertanyaan penutupan ya. Di mana Yesus berkata, aku akan mati menebus dosa manusia di perjanjian lama. Silakan. Aku akan mati menebus dosa manusia di perjanjian lama. Oke. Kecil enggak tuh? Waduh, masa kecil-kecil? Ya. Masih banyak sebenarnya. Oke. Kalau nggak bisa jawab, oke silakan. Sudah.